Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di menu sarapan GPDI Situbondo. Bersyukur kepada Tuhan Yesus melalui Bapak Ibu Gembala yang saya masih diberikan kepercayaan untuk berbagi tentang apa yang saya alami yang diaplikasikan di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mudah-mudahan sampai hari ini Bapak Ibu Saudara yang di rumah tetap diberikan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan sehingga kita tetap bisa sama-sama diberkati selama masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama menikmati sarapan pagi hari ini. Kita akan buka bersama-sama dari Alkitab kita masing-masing dari Matius 11 ayat 25 sampai 28. Matius 11 ayat 25 sampai 28. Langsung sampai 30 saja. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perikop ini sering kita baca. Tapi sebelum kita membahas, mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang di rumah, apa ada yang pernah atau sekarang sedang berolahraga dengan angkat berat atau angkat beban? Jadi dengan menggunakan barbel kita angkat barbel itu. Ada beberapa orang yang melakukannya, dan saya cari dari www.sehatq.com, saya akses tanggal 27 Juni 2020, ternyata angkat beban itu juga mempunyai manfaat yang banyak. Ada 10, saya sebutkan 5 aja. Yang pertama, bisa membakar kalori. Jadi orang yang gemuk atau kelebihan berat badan, mohon maaf, itu juga bisa menurunkan berat badan dengan menggunakan angkat berat atau angkat beban itu. Yang kedua juga memadatkan tulang atau mencegah osteoporosis. Yang ketiga bisa meningkatkan performa olahraga, jadi otot-ototnya bisa menjadi lebih kuat. Yang keempat menjaga kesehatan jantung. Dan yang kelima juga bisa meredam stres, katanya seperti itu. Jadi meskipun kelihatannya mengangkat beban itu sesuatu yang menyiksa, kalau kita lihat dengan mata normal, ternyata manfaatnya itu juga banyak. Kalau kita baca dari perikop yang kita baca hari ini tentang ajakan juru selamat pada ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27, kita bisa memahami di situ bahwa Tuhan Yesus Kristus kita sebagai Gembala Agung itu sangat mengasihi kita sebagai domba-dombanya. Dan Tuhan Yesus itu sangat peduli dengan setiap beban hidup yang menekan di dalam kehidupan kita. Nah, kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama ketika masih ada di dunia ini, banyak sekali juga mengalami banyak pencobaan. Tetapi Tuhan Yesus selalu bisa menanggungnya atau mengatasinya. Bukan karena ia adalah pribadi ilahi, tetapi sebagai manusia, Yesus itu mengetahui bagaimana cara, mengetahui dengan tepat apa yang harus dilakukan untuk mengatasi semua beban hidup yang menekan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu di ayat 25 sampai 27 kita bisa tahu bahwa
ini adalah ajakan juru selamat. Jadi Tuhan, dari judulnya kita tahu di situ adalah ajakan juru selamat atau undangan. Yesus ini ingin mengundang kita masing-masing untuk mengajarkan sebuah rahasia bagaimana cara mendapatkan ketenangan dan kelegaan di dalam menghadapi beban kehidupan, dalam menghadapi segala sesuatu yang menekan kita, sehingga sebagai manusia biasa, kita setidaknya mempunyai kuasa yang sama, memiliki kekuatan yang sama, kuasa yang sama seperti Yesus ketika di dalam menghadapi beban hidup atau pencobaan yang menekan. Nah, kalau kita lihat sekarang pada ayat 28 di situ, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita cermati di sini dan kita amati di dalam kehidupan kita masing-masing atau di dalam lingkungan kita, bahwa di ayat 28 menegaskan tidak ada kelegaan hidup di luar Kristus. Jadi kelegaan hidup itu hanya ada di dalam Yesus Kristus kita. Kalau kita lihat dunia dengan segala kemegahannya, maka di situ kita bisa melihat hal-hal yang ketidakpuasan, hal-hal yang melelahkan jiwa. Kalau orang ingin mencapai sesuatu, dia mencapai satu keinginan itu, maka itu menjadi titik awal untuk meraih keinginan berikutnya. Kalau sudah keinginan berikutnya sudah tercapai, biasanya orang itu pingin keinginan yang lain. Jadi di atasnya terus seperti itu. Dan kalau sampai tidak berhasil, dia akan bekerja lebih keras lagi, berusaha lebih keras lagi. Dan fatalnya ketika gagal, maka biasanya frustasi. Jadi kita mendengar banyak artis yang di luar negeri sampai mengakhiri hidupnya gara-gara frustasi seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mencapai keinginan, maka kita mempunyai keinginan yang lain. Itu pandangan dunia. Tetapi kita sekarang tahu bahwa orang di luar Kristus itu berlelah dalam ketidakpuasan. Dan itu tentunya akan mengarah ke dalam kebinasaan tanpa mereka sadari. Jadi mereka kejar terus dan akhirnya menuju kebinasaan. Tetapi sekarang kita lihat pada ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang ke-30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca Matius 11, ayat favorit kita itu selalu Matius 11 ayat 28. Jadi itu sepertinya sesuatu yang menghibur sekali. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, maka ini adalah sebuah kesatuan. Tuhan Yesus bukannya menghilangkan beban, tetapi malah menawarkan kuk. Jadi kalau kita tahu kuk itu adalah semacam alat yang ditaruh di hewan ternak, ya, ditaruh di lehernya begitu, sehingga tenaga dari hewan, misalnya biasanya yang dipakai itu adalah sapi atau kuda biasanya, itu akan mempunyai manfaat yang jelas. Jadi tenaga sapi itu bisa diarahkan ke depan atau belok kiri atau belok kanan dengan menggunakan kuk itu. Tanpa kuk maka tenaga sapi atau kuda yang besar itu tidak akan mempunyai manfaat apa-apa, karena sapi ataupun kuda akhirnya berjalan tidak sesuai dengan kehendak yang mengemudikannya. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat di ayat yang ke-29, ada beberapa hal yang kita belajar. Yang pertama, pikulah kuk. Jadi Tuhan Yesus malah menawarkan kita kuk. Tapi yang kedua bilang bahwa Tuhan Yesus bersabda, belajarlah padaku. Jadi yang pertama, pikulah kuk. Yang kedua, belajarlah padaku. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Di dalam kehidupan kita memang ditawari oleh Tuhan Yesus, diajak, diundang untuk memakai gaya hidup atau melakukan gaya hidup dengan beban tertentu. Apa itu? Ya melaksanakan semua ajarannya. Banyak hal yang bisa menjadi kuk kita, yaitu mengasihi musuh kita, memberi pipi yang lain ketika pipi yang lain disakiti, atau mendoakan orang yang menganiaya kita. Dan banyak lagi contoh yang Tuhan Yesus berikan ketika beliau masih ada di dunia. Misalnya mengampuni dengan hikmatnya yang luar biasa bisa
menyelesaikan masalah ketika ada kisah tentang wanita yang berzina. Jadi seperti itu. Dan kita harus belajar kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, memikul kuknya. Yang kedua adalah belajar tentang hal ini, yaitu tentang memikul salib atau memasang kuk di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang bersedia memikul beban dan kuk itu, maka kita akan menjadi serupa dengan Tuhan. Di ayat yang ke-29 yang terakhir dibilang kita akan menjadi sama dengan Tuhan Yesus, yaitu apa? Yang pertama lemah lembut, yang kedua adalah rendah hati seperti Kristus. Dan itu merupakan sebuah kewajiban bagi kita. Kita lihat di 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi tegas sekali. Jadi ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Bapak Ibu Saudara, kita juga belajar dari Roma 8 ayat 28, saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa ketika kita mengambil keputusan untuk menerima ajakan Tuhan Yesus, untuk memikul kuk dan belajar kepada Tuhan, maka seluruh kuasa Allah itu akan tertuju kepada kita, orang-orang yang mau belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ingat tadi 1 Yohanes 2 ayat 6, bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus. Yang kedua, beban dan kuk yang dipikul ke pundak kita ini tidak hanya enak dan ringan, tapi juga menimbulkan atau menghasilkan ketenangan dan kelegaan yang permanen. Jadi mungkin kalau kita tidak memikul kuk itu, maka kita bisa hidup dengan sebebas-bebasnya. Tetapi kita memikul kuk itu, tujuan kita atau tujuan hidup kita akan bisa dikendalikan oleh Tuhan dan kita akan mencapai tujuan itu. Bapak Ibu Saudara, firman ini berlaku kepada saya ketika status saya adalah PNS dan saya tahu di dalam tempat kerja saya yang percaya kepada Tuhan kebetulan satu-satunya saya. Sehingga dengan demikian ketika saya berkata-kata, berucap, bertingkah laku, punya mindset, maka saya harus mempunyai pola pikir yang berbeda. Setidaknya dalam satu hal tentang integritas. Jadi setidaknya saya harus melakukan sesuatu yang benar meskipun tanpa ada yang mengawasi. Jadi setidaknya itu yang saya bebankan atau saya harus lakukan. Bapak Ibu Saudara, beban atau kuk apa yang sekarang ada di dalam hidup Bapak Ibu? Mari kita saling mendoakan satu yang lain. Mungkin di antara keluarga kita, seorang papa bisa mendoakan anaknya, atau seorang mama bisa mendoakan anak putrinya, sehingga dengan demikian, atau sebaliknya, seorang anak juga bisa mendoakan orang tua, sehingga setiap beban kita, kuk yang kita tanggung di dalam mengikut Tuhan itu bisa terasa ringan dan enak. Bapak Ibu, mari kita sama-sama setia menanggung beban dan kuk di dalam mengikut Tuhan. Dan tetaplah setia karena kita tahu bahwa ada satu janji Tuhan yang sudah menanti kita, yaitu mahkota kehidupan. Sekian sarapan pagi pada hari ini, kiranya bisa memberkati Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.